Dan itu yang dirasakan oleh para nabi dan rasul keturunan Nabi Ibrahim itu. Semuanya melalui proses ilmul yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Sehingga ketauhidannya tidak tergoyahkan. Sampai Nabi Muhammad itu ya ketika ditawari macam-macam oleh kafir Quraisy, Muhammad jangan menyembah Tuhan Allah itu. Tuhan kita ini kan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita banyak ini. Ada Lata, ada Uzza, ada Baal dan seterusnya. Gini aja lah, kita sharing-sharing. Sehari nyembah Tuhanmu, sehari nyembah yang lain-lain. Sudahlah kamu minta apa? Gitu. Minta kedudukan, kita kasih. Minta harta benda, kita urunan kita kasih. Minta istri yang banyak, kita kasih. Apa saja diminta? Kata Nabi apa? Seandainya kamu bisa ngambil matahari, ditaruh di tangan kananku, bulan ditaruh di tangan kiriku, aku tetap akan bertuhan kepada Allah. Bagaimana bisa seyakin itu kalau kemudian beliau tidak merasakan interaksi dengan Allah itu sehingga hakul yakin. Nah ini wa ana ala dzalikum minasyahidin. Syahidin, orang yang menyaksikan. Mulai dari syahadat yang bersifat komitmen. Saya menulis ini di buku Bersyahadat di Dalam Rahim. Ada beberapa tingkatan syahadat itu. Dimulai dari syahadat komitmen. Orang yang belum ngerti agama ini, tetapi sudah punya komitmen untuk menjalani agama ini. Tuhannya saja belum kenal, Tuhan Islam itu janjane piye. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya belum kenal. Bagaimana bisa bersaksi dalam arti sudah menyaksikan kebenarannya? Ya belum, ada levelnya. Syahadat yang berupa komitmen, itu menjadi tingkat pertama dari level-level syahadat. Hanya bertuhan kepada Allah, la ilaha illallah, dan caranya mengikuti Muhammad Rasulullah. Itu adalah syahadat komitmen, tapi sudah masuk dalam bersyahadat. Nanti ini prosesnya sampai syahadat kesaksian. Dalam arti yang sesungguhnya sudah bertemu, berinteraksi dengan Allah, ya. Sudah merasakan nikmatnya sholat, sudah merasakan nikmatnya puasa, zakat, haji, dan segala macam akhlakul karimah. Itu orang-orang yang sudah bersyahadat secara paripurna. Jadi ada kedalaman yang luar biasa di dalam agama ini. Bukan cuma sekedar syariatnya. Itulah sebabnya kenapa ada orang-orang yang tidak puas dengan syariat dan kemudian memperdalam lebih lanjut. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Karena memang kedalaman agama ini luar biasa. Bukan sekedar fikih, ya, tata cara saja, melainkan ada makna yang menyebabkan dia kemudian mendapatkan keyakinan tak terbantahkan. Aku termasuk orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami kedalaman itu, kita mencoba melihat latar belakangnya. Siapakah Ibrahim, sang Khalilullah itu? Beliau itu berada, terlahir, dan kemudian beraktivitas di kawasan Timur Tengah. Ya, kalau kita lihat di situ, di kawasan Timur Tengah, di sekitar ya Arab Saudi ke atas itu ada Iran, ada Irak, ada Afghanistan dan seterusnya, Israel, Egypt. Beliau itu ada di sekitar itu dakwahnya, ya, syiarnya. Lebih jauh atau lebih detail lagi, beliau berada di sebuah kawasan yang disebut Mesopotamia. Mesopotamia adalah kawasan yang kuning, ya, yang kuning ini ada di antara dua sungai, Efrat dan Tigris. Itu adalah kawasan di mana peradaban manusia modern mulai muncul. Munculnya pertama kali peradaban yang tinggi dan kemudian diwariskan berkembang luar biasa sampai sekarang itu dari kawasan Mesopotamia itu. Di sana ada Babilonia, ya, ada beberapa suku bangsa Akadia, pokoknya bangsa-bangsa Mesopotamia. Nah, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, Nabi Ibrahim itu ada di sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Beliau lahir di sebuah kota kecil namanya Ur, ya, ada di sini di kota Ur, masih masuk di kawasan Mesopotamia itu, masuk dalam kekuasaan kerajaan Babilonia. Bangsa-bangsa di situ disebut bangsa Sumeria atau bangsa Mesopotamia atau Akadia. Itu bangsa-bangsa yang maju di sana, di mana tulisan yang menjadi tulang punggung peradaban manusia itu muncul pertama kali di sini. Karena itu kitab
mulai ada itu ya di zamannya Nabi Ibrahim ini. Yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Suhuf Ibrahim. Ya, kalau kita ada di dalam Al-Quran dibaca Suhuf Ibrahim, itu adalah lembaran-lembaran bertulis. Lembaran-lembaran bertulis, tetapi tidak terabadikan sampai sekarang. Maka kalau kita tarik ke dalam sejarah peradaban manusia, ternyata memang sejak di zaman itu sudah ada tulisan namanya huruf paku, cuneiform. Kita sudah pernah membahas tentang munculnya sejarah tulisan. Nah, itu dimulai dari zaman sekitar setelah Nabi Nuh, ya. Muncullah peradaban Mesopotamia. Nah, beliau dari Ur itu masuk ke Babilonia, masuk ke Sumeria, kemudian di situ kita melihat ada jejak perjalanan beliau, sejarahnya masuk sampai ke Mesir, ya. Ketika beliau dikejar-kejar, jadi beliau kan gini, tidak puas terhadap ajaran agama pagan waktu itu, menyembah patung. Beliau tidak bisa menerima sehingga dihancurkanlah patung-patung itu. Begitu melakukan perusakan, maka beramai-ramai ditangkap oleh masyarakatnya. Ini pasti Ibrahim ini. Sudah sejak lama dia mengatakan tidak setuju untuk menyembah patung itu. Ditangkaplah dan kemudian dihadapkan kepada penguasanya, waktu itu Raja Namrud. Dan kemudian dihukum bakar. Dihukum bakar itu, kalau Anda lihat sejarah tentang kurban, ya, pengorbanan, memang di zaman itu agama pagan salah satunya persembahan kepada dewa dewi itu adalah dengan cara membakar, dibakar. Baik itu diceritakan di Alkitab agama Kristen maupun di sejarah-sejarah pengorbanan di berbagai bangsa yang menganut agama pagan. Alhamdulillah Nabi Ibrahim dibakar itu diselamatkan oleh Allah. Ini saya bahas tersendiri di YouTube saya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar? Penjelasan ilmiahnya itu seperti apa? Ternyata ilmu pengetahuan mulai bisa mengungkapkan, ya, beberapa mukjizat itu sudah mulai terungkap. Kenapa itu bisa terjadi dan ada penjelasan ilmiahnya, termasuk Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar itu. Oke, butuh penjelasan di sesi yang berbeda. Begitu terselamatkan dari hukuman bakar itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah. Beliau mengajak keponakannya, namanya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Keponakan Nabi Ibrahim diajak hijrah. Kemana? Ke kawasan Kan'an. Kawasan Kan'an itu adalah kawasan yang sekarang dihuni oleh Bani Israel itu. Di Palestina, ya, Israel itu adalah kawasan Kan'an. Lanjut nanti sampai ke Mesir dakwahnya itu, sehingga beliau nantinya akan dapat hadiah budak, mantan budak. Ini kontroversi, ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan putri raja, ya. Tetapi banyak yang berpendapat itu adalah mantan budak dari keluarga raja yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim dan kemudian nantinya dijadikan istri beliau, namanya Siti Hajar. Kulitnya hitam. Nabi Ibrahim berkulit putih. Sarah berkulit putih. Anak-anak Nabi Ibrahim dengan Sarah itu kulitnya putih. Tapi anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, kulitnya dan nanti keturunannya ada yang putih, ada yang hitam. Karena campuran antara kulit putih dan kulit hitam. Afrika, ya, Egypt atau Mesir masuk di Afrika. Oke. Jadi Nabi Ibrahim berhijrah dan kemudian melakukan syiarnya. Yang sudah pernah ke Palestina, kebetulan saya bawa juga rombongan umroh ke sana, ke Masjidil Aqsa. Ya, kita akan mendapati makamnya Nabi Ibrahim di Hebron. Dimakamkan di Hebron. Di situ juga ada Sarah, ya, keluarga Nabi Ibrahim yang sezaman dengan beliau, dimakamkan di Hebron. Wafat di Palestina. Tetapi nanti ada sejarahnya anak Ibrahim yang namanya Ismail itu ditempatkannya di Makkah. Maka syiar agama Ibrahim itu adalah antara Palestina dan Makkah. Mekah dan Palestina. Ini keturunan Ibrahim. Bani Israel itu ada di sekitar Palestina, syiarnya dan kekuasaannya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tetapi yang lainnya ada di Mekah. Syiarnya di antara itu. Nah, ini nanti menjadi background dari kenapa Isra dan Mi'raj itu perjalanannya adalah dari Mekah ke Palestina, bolak-balik di sekitar itu. Karena napak tilas perjalanan Nabi, syiarnya Nabi Ibrahim. Jadi panjang ceritanya, ini kita mesti pahami supaya tahu background agama ini seperti apa. Oke, beliau wafat di Palestina. Nah, di bangsa Sumeria, di kawasan Babilonia tadi, ya, Sumeria, itu mereka menganut agama pagan.
Jadi dalam catatan sejarah dan artefak-artefaknya mereka memang sudah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Mereka bisa membangun kuil-kuil yang megah. Ini sezaman dengan Mesir kuno. 2000-3000 tahun sebelum Masehi di Mesir kuno itu sudah ada Fir'aun membangun piramida-piramida. Di Sumeria membangun kuil-kuil. Ini namanya zigurat. Kalau di Mesir penganut agama pagan juga, menyembah matahari, menyembah dewa-dewi. Nah, mereka membangun piramida. Nah, ini salah satu tower yang terkenal, yaitu Tower Babel, dibangun di zamannya kekuasaan Babilonia. Nah, Ibrahim itu hidup di zaman ini. Hidup di zaman ini dan beliau menyampaikan risalah tentang Tuhan yang satu yang kemudian ditentang oleh masyarakatnya itu. Kenapa? Karena mereka memang menyembah dewa-dewi. Sampai sekarang itu sudah ada jejak sejarahnya. Ya. Ini ada misalnya Tuhan berkepala 4. Nah, ada Dewa Anu, Father of Gods, Tuhan Bapaknya. Jadi sudah sejak zaman itu memang sudah ada konsep tentang Tuhan yang banyak, kemudian ada Tuhan yang 3, ada Tuhan Bapa dan sebagainya. Tuhannya Tuhan. Dewa-dewi di langit banyak diwariskan oleh zaman itu King Naram-Sin, Babylonian gods, ya, itu ada di dalam jejak sejarah mereka. Anunnaki, dewa-dewa ekstraterestrial, dewa di langit, termasuk Ishtar, the goddess of Venus. Nama-nama benda langit itu adalah nama dewa-dewi. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu adalah nama dari dewa-dewi yang diwariskan oleh agama pagan dan dipakai sampai sekarang. Ya. Oke, jadi ini gambaran sejarah pada saat itu. Dan mereka sudah menguasai sains, Mesopotamian science. Mereka sudah mengenal tentang perkalian, matematika, device multiplication and division table, tabel pembagian, formula-formula untuk menemukan rumus, ya, bentuk kubus, bentuk kotak, atau akar. Itu mereka sudah menguasai sejak itu. Measured circle by dividing them itu 360 derajat satu lingkaran, itu sudah dikenal sejak zaman itu. Ditemukannya roda, ya, itu di zaman itu. Di bidang astronomi mereka juga berkembang, sehingga nama-nama benda-benda langit itu dinamai dewa-dewi, dan mereka mengira di bintang, di bulan, di matahari, di benda-benda langit itu terdapat Tuhannya masing-masing. Bahkan mereka sudah membuat peta langit, ya. Rasi bintang, planet, komet, dan meteor, ya, dalam catatan sejarah itu sudah dikenal sejak zaman itu. Believe that each planet represented a different god. Setiap planet, setiap benda langit itu ada Tuhannya, ada dewa-dewinya. Oke, ya. Bahkan sudah membuat peta langit. Jadi sudah sangat maju pada waktu itu. Dan kemudian ada ilmu namanya, selain astronomi, ada ilmu astrologi. Nah, itu tulisannya, tulisan paku ini bukan tulisan Cina atau tulisan Jepang, tetapi itu adalah tulisan paku, cuneiform. Oke, ya. Bapak dan Ibu sekalian, di zaman itu raja yang berkuasa adalah Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai keturunan Tuhan. Ini sama dengan yang terjadi di Mesir. Ramses itu mengaku keturunan Tuhan. Ra itu adalah Tuhan atau dewa matahari, Ra. Meses itu adalah anak keturunannya. Ramses mengaku dirinya anak Tuhan dan kemudian minta disembah dan seterusnya. Panjang ceritanya, saya tulis dalam buku Ekspedisi Sungai Nil, di mana saya selama sebulan menelusuri itu jejak-jejak sejarahnya di Mesir, mulai dari paling selatan dekat perbatasan Mesir di bagian selatan sampai di Alexandria di kawasan utara. Di situ digambarkan dan oleh Al-Quran diabadikan. Mereka mengaku dirinya sebagai Tuhan dan kemudian disembah-sembah, dibikin patungnya dan seterusnya. King Namrud as God, Raja Namrud sebagai Tuhan, ya, digambarkan. Nah, diceritakan oleh Al-Quran dialognya Namrud dengan Ibrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, gitu ya, beliau berdakwah sampai kepada rajanya.
Tuhan itu ya yang menghidupkan dan mematikan. Apa jawaban Namrud? Orang itu berkata, saya juga dapat menghidupkan dan mematikan. Kata dia, kalau saya biarkan hidup seseorang, ya itu namanya saya menghidupkan. Kalau saya bunuh, saya mematikan. Gitu. Jadi berdebat, adu argumentasi secara logis dan rasional. Ini khasnya Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, oke, kalau kamu mengatakan bisa menghidupkan dan mematikan, kata Ibrahim, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu orang kafir itu terdiam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Surat Al-Baqarah 258. Berdebat, berdiskusi, adu argumentasi, menyampaikan hujah, itu adalah khas Nabi Ibrahim. Agama Islam ini agama yang argumentatif, agama yang logis, agama rasional, ya, agama yang penuh dengan hujah. Dan itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi salah besar maksudnya kalau kita ini beragama cuma ikut-ikutan. Ya, yang sekarang banyak di antara kita wis lah, wis pokoke jare ini guru ning ini wis ngono lah. Kata kiainya gini gitulah, kata ustaz-ustaznya begini, habaib begitu. Enggak. Islam ini mengajarkan sejak awal, bahkan dalam konsep ketuhanannya, Tuhan yang satu, itu mengajarkan pendekatan yang logis, yang rasional dan seterusnya. Sehingga kalau kita ini diajak katakanlah berdebat dengan orang ateis dan kita tidak bisa mengemukakan dalil-dalil Al-Quran, maka ketemulah di platform yang logis dan rasional dan empirik dan scientific, ilmiah. Dan itu saya lakukan, saya berdebat dengan orang ateis, saya tulis sampai menjadi 3 buku. Mereka bertanya, Tuhan itu nggak ada, Pak Agus. Kok bisa? Kenapa Anda menyimpulkan tidak ada? Ya karena nggak bisa dibuktikan. Anda membuktikannya pakai apa? Kan saya nggak bisa mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya dia nggak percaya kan gitu. Ya ayo kita diskusi, Tuhan itu ada apa enggak? Anda membuktikannya pakai apa? Ya sains, Pak Agus. Logis, rasional, empirik, analitik, scientific. Ya, saya bilang, sains itu apa? Sains itu ilmu untuk membuktikan keberadaan sesuatu yang objektif. Objek itu benda mati. Sesuatu yang mati, listrik, magnet, gravitasi, materi, energi, ruang, waktu, berbagai macam peristiwa objektif. Itu sains, saya bilang. Tuhan itu benda mati apa? Sesuatu yang hidup, eksistensi yang hidup. Hidup. Tuhan itu bukan objek, Tuhan itu subjek. Subjek, ibaratnya manusia. Hidup punya kehendak. Anda ingin membuktikan, misalnya nih, saya punya kawan si A. Si B ini ingin membuktikan keberadaan si A. Karena saya bercerita, saya punya teman A, orangnya begini dan begitu. Kata si B, buktikan Pak Gus, si A itu ada. Bawa dia ke saya. Saya sampaikan ke si A, si A, teman saya si B ini ingin membuktikan bahwa Anda ada. Anda ingin, bisa nggak saya ajak ketemu teman yang B ini? Terus kawan A ini nanya-nanya, gimana sih si B itu? Oh, rodo katanya bencek no. Iya, orangnya gini. Ah, nggak asik kata si A. Aku nggak mau ketemu sama si B. Maka saya tidak berhasil membawa si A kepada si B, tidak berhasil membuktikan keberadaan si A kepada si B karena si A tidak mau. Terus si B bilang, ya kan, Pak Agus tidak bisa membuktikan bahwa si A itu ada, berarti si A itu nggak ada. Loh sih, tahu ini salah sopo. Kenapa? Karena makhluk hidup punya kehendak. Tidak asik si B ini, tidak berkenan hadir. Terus dia menyimpulkan, loh sing salah sopo? Ya sing salah sih menyimpulkan. Bukan karena si A nggak ada. Tuhan itu subjek, punya kehendak, maha segala-galanya. Karena si B orang yang tidak percaya kepadanya dan gak asik, Tuhan tidak berkenan untuk hadir di dalam proses pembuktian karena diperlakukan secara objektif, benda mati dengan sains. Tidak hadir. Kalau kamu mau membuktikan keberadaan Tuhan bukan dengan sains, tapi dengan cara spiritual, subjektif. Akhlaknya dibenerin ya, akhlakul karimahnya mensucikan diri, itu adalah proses subjektivitas, bukan proses objektivitas. Anda
salah alat, salah ilmu. Sama dengan pingin melihat warna dengan menggunakan telinga, ya gak cocok lah. Pingin mendengar suara dengan hidung, dengan penciuman, ya gak cocok. Pingin memahami rasa manis, asin dan seterusnya dengan melihat, ya gak ketemu. Ada trapsilonnya, ada ilmu apa yang harus digunakan untuk memahami itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Ibrahim sejak awal dan diwariskan kepada kita, mempelajari agama ini dengan logis, dengan rasional, dengan empirik. Empirik itu dijalankan. Jare wong Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ilmu puasa itu dapatnya bukan di teori gitu misalnya. Jalani, nanti akan dapat ilmu. Oh iya ini poso iku. Kemudian lebih tahu. Ilmu sholat itu bukan di teori, di fikih, ngangkate sakmene yo pendak kepingine. Bukan. Ilmu tentang sholat itu ada di dalam sholat itu. Nanti akan dapat rasanya ya dan sebagainya, interaksi dengan Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dialog Namrud dengan Ibrahim menggambarkan betapa agama yang didirikan oleh Ibrahim ini didasarkan pada hujah, pada argumentasi-argumentasi. Demikian juga dialog Azar dengan Ibrahim. Azar itu bapaknya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, patung-patung apa ini yang kamu beribadat begitu tekun kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami sudah menyembahnya. Sudah dululah orang menyembah patung katanya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Anbiya 52-54. Ini panjang sebetulnya ceritanya. Ketika dihancurkan patung-patung itu, mereka mengejar Ibrahim, menangkap Ibrahim. Ibrahim, pasti kamu yang menghancurkan patung-patung ini. Loh kok sayang, kata Nabi Ibrahim. Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Dibawalah ke depan patung-patung yang hancur. Coba seperti ini. Kata Ibrahim apa? Itu ada patung yang paling besar, masih utuh. Dan kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu oleh Ibrahim sudah dikalungkan di patung yang besar itu. Katanya Ibrahim, yang menghancurkan itu loh, patung yang paling besar itu loh. Marah mereka. Ya mana bisa patung itu menghancurkan patung yang kecil-kecil? Lah iya kok mbok sembah gitu. Kan luar biasa itu cara beradu argumentasinya itu. Digambarkan oleh Al-Qur'an, mereka tertunduk dan terdiam. Gitu cara beragamanya Nabi Ibrahim dalam ketauhidan sampai menemukan nanti satu Tuhan itu. Terus itu diceritakan oleh Al-Qur'an. Ibrahim pun mencari Tuhan di langit karena nggak puas dengan Tuhan yang patung-patung itu. Diabadikan. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang dan berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya nggak suka kepada yang tenggelam. Coba, iki loh ketok bintangku. Kenapa? Karena di zaman itu astronomi, astrologi, agama pagan menyembah dewa-dewi. Itu loh Merkurius, Venus dan seterusnya. Itu ada dewa-dewinya. Beliau berpikir, bintang-bintang iki lah Tuhan itu. Nggak suka gitu. Dilanjutkan lagi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, berkatalah Ibrahim, inilah mungkin Tuhanku. Tapi saat bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Gak cocok juga gitu. Tapi dia sudah mengatakan, inilah Tuhanku. Di bintang juga, inilah Tuhanku. Gak cocok Nabi. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Ya, disembah oleh agama pagan, dewa matahari itu adalah dewa yang paling besar karena benda-benda langit kalah sinarnya oleh matahari ya, gitu kepercayaan orang beragama pagan. Inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Beliau mendapatkan sudah kesimpulannya itu bahwa dewa-dewi di langit itu gak masuk akal. Panjang ceritanya. Nanti ada cerita lagi di dalam Al-Quran. Sudah menemukan Tuhan, yang mendapatkan keyakinan Tuhan Allah. Beliau masih nanya lagi sama Allah. Ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati? Kenapa Ibrahim? Apa kamu gak yakin
bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Bukan begitu Tuhan, biar tambah yakin saja. Coba. Prosesnya Nabi Ibrahim itu kayak gitu. Termasuk Nabi Musa di Gunung Sinai. Tuhan perlihatkan dirimu. Gak yakin lah Musa. Ya yakin Tuhan, cuma biar mantap saja kan gitu. Coba perhatikan bukit itu. Kalau bukit itu masih ada di tempatnya, masih utuh, kamu bisa melihat Tuhan. Jeder hancur. Musa pingsan. Dan saya sudah sampai di tempat itu. Saya foto dari sekian perbukitan, puncak dari Sinai, ya gunung-gunung Sinai itu ada namanya Jabal Musa. Salah satu bukit yang hancur. Berantakan, yang lainnya masih utuh. Itu adalah tempatnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan ingin melihat Allah, dan kemudian hancur bukit itu. Pingsan, barulah beliau mengatakan iya. Tidak mampu makhluk ini untuk melihat dan ya, bahkan alam semesta mewadahi zat Allah itu. Saking besarnya ya nggak matuk. Debu untuk mewadahi sesuatu eksistensi yang besarnya tiada terkira, tidak terhingga. Nabi Ibrahim berproses dan mendapatkan kesimpulan, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Maka beliau pun bertemu dengan sang pencipta jagat raya itu. Itu diabadikan oleh Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh-seluruhnya. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukannya. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian, inilah proses panjang ketauhidan Nabi Ibrahim. Beragama itu jatuh bangun Bapak Ibu, bukan lurus-lurus aja, gak ada pengalaman sing gitu ya. Jatuh bangun. Bahkan untuk mengenal Allah itu jatuh bangun. Salah-salah, keliru-keliru gak apa-apa, gak masalah. Selama tujuannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu akan membimbing kita untuk bertemu dengannya. Jadi cerita panjang selama puluhan tahun Nabi Ibrahim itu ujungnya ada di sini. Ketauhidannya. Nanti kemudian diturunkan syariat-syariat amal ibadahnya ya. Tapi puncak pencarian beliau udah di sini. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini seluruh-seluruhnya. Itu bolak-balik itu di dalam Al-Quran kata hanifan itu diulang-ulang. Artinya wis aja tolah-toleh wis gak ono sing liyane la ilaha illallah dijadikan sebagai komitmen sampai proses untuk menuju pada akhir hayat kita tetap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Bapak dan Ibu sekalian, proses dialektika Ibrahim dalam mencari Tuhan itu bergema sampai di abad modern ini. Sampai di zamannya Nabi Muhammad ini, sampai akhir zaman nanti terjadi pertarungan pemikiran antara ilmuwan-ilmuwan ateis dan ilmuwan-ilmuwan yang bertuhan untuk memberikan bukti Tuhan ini ono ora aja nih gitu. Sampai sekarang sebagian memberikan argumentasi Tuhan nggak ada, nggak iso ada, tidak ada yang kebetulan. Itu pertarungannya sampai nanti hari kiamat. Nah, kita harus memiliki argumentasi itu, bukan hanya untuk supaya bisa berdebat dengan orang-orang ateis, tetapi dalam proses spiritual kita betul-betul merasakan proses ketauhidan mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai kita bisa bergetar-getar merasakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku hanya kepada Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini seluruh-seluruhnya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan aku bukanlah orang-orang yang mempersekutukan Engkau. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam sesi ini. Mudah-mudahan menjadi background yang mendalam untuk nanti kita mencoba memahami puncak berserah diri ya. Kalau kita sudah dapat awalannya bagus,